Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada sesi ini saya akan menjelaskan terkait dengan penyelesaian integrasi numerik dengan aturan Simpson 1/3. Nah, capaian pembelajaran kita pada materi ini adalah mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus terkait dengan integrasi numerik menggunakan aturan Simpson 1/3. Nah, apa sih integrasi numerik itu ya? Pengintegralan numerik merupakan alat atau cara untuk memperoleh jawaban hampiran atau aproksimasi dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Nah, perhitungan integral itu menggunakan perhitungan dasar yang digunakan dalam kalkulus dan dalam banyak keperluan. Nah, biasanya integrasi numerik itu digunakan untuk menghitung luas daerah dan volume benda putar. Nah, misal luas daerah yang dimaksud di sini luas daerah yang tidak memiliki sisi yang yang ideal gitu ya. Artinya kalau dia dalam bentuk lingkaran gitu, maka kita bisa menghitung luas area menggunakan persamaan luas lingkaran. Kalau dia dalam bentuk persegi gitu, kita bisa menghitung luas areanya menggunakan perhitungan luas persegi. Nah, biasanya kalau kita menggunakan integrasi numerik itu adalah luas area yang bentuknya tidak asimetris lah, tidak simetris ya, jadi asimetris gitu. Jadi dia memiliki bentuk yang acak gitu. Misal luas suatu wilayah gitu ya. Misal Kota Malang gitu kan, titik-titik perbatasannya itu tidak dalam bentuk yang jelas gitu ya. Artinya dia bisa mengikuti aliran sungai, jalan, kereta api kayak gitu ya, rel kereta api kayak gitu. Nah, itu yang biasanya digunakan untuk menghitung integrasi numerik itu digunakan untuk menghitung luas daerah. Oke, nah inilah formula integrasi numerik. Formula Newton Cotes menyatakan bahwa I itu adalah integral dari batas A ke batas B dengan fx itu adalah sebagai formulanya, yaitu kemudian integrasinya adalah dx gitu ya, di mana fx ini adalah persamaan polinomial, baik polinomial pangkat 2, 3, dan seterusnya. Yang jelas dia adalah polinomial. Nah, persamaan polinomial gitu ya, itu kalau dari grafik yang ada ini, persamaan polinomial ini yang dia melengkung ini adalah persamaan polinomial, di mana integrasi numerik itu kita bisa menghitung luas area di bawah di bawah grafik persamaan polinomial gitu ya. Nah, di situ kelihatan bahwa terintegrasi. Jadi ada beberapa persegi panjang yang terintegrasi menjadi satu kesatuan. Kemudian di mana jumlah masing-masing persegi nanti itu menunjukkan eh, luas area dari wilayah tersebut atau daerah tersebut gitu ya. Nah, di mana masing-masing persegi panjang dalam grafik ini memiliki lebar yang sama. Yang beda adalah nilai tingginya, tapi lebarnya ini sama gitu ya. Nah, jadi pendekatannya seperti itu. Pendekatan dari integrasi numerik gitu ya, itu menghitung luas area tapi menggunakan persegi gitu ya, persegi yang dijejer. Nah, semakin kecil lebar dari masing-masing persegi ini, itu ketelitiannya akan semakin baik gitu ya, akan semakin baik. Tapi kalau semakin lebar, karena nilai errornya juga akan semakin tinggi. Oke, nah luas daerah ini sebagai salah satu contoh ya terkait dengan implementasi dari integrasi numerik. Nah, di sini ada sebuah grafik di mana luas daerah yang diarsir L, ini L, itu dapat dihitung dengan L sama dengan integral batas bawahnya adalah A, batas atasnya adalah B, fx dx. Di mana fx itu adalah persamaan polinomial ini, persamaan garisnya ini. Dan sedangkan persamaan garisnya ini adalah bentuk polinomial di mana y sama dengan fx gitu ya. Batas bawahnya adalah A, batas atasnya adalah B. Gitu. Nah, ini adalah sebenarnya pendekatannya tadi seperti gambar sebelumnya. Jadi nanti akan ada persegi panjang seperti ini. Nah, gini. Nah, di mana nilainya di sini adalah nilai H. Ini. Jadi lebar dari masing-masing persegi itu nanti namanya adalah H. Oke, selanjutnya ya.
Nah, di sini metode Simpson 1/3 itu merupakan sebuah metode alternatif pendekatan integral di samping metode trapesium dan juga titik tengah. Nah, sebenarnya banyak metode yang digunakan untuk menghitung integral ya. Nah, ada beberapa persamaan yang kalau kita menghitung menggunakan matematis, persamaan tersebut tidak bisa diintegralkan. Kayak gitu. Nah, maka kalau kasusnya seperti itu, kita bisa menggunakan metode. Salah satunya adalah metode Simpson 1/3. Nah, metode alternatifnya ada Simpson 3/8 juga ada metode trapesium, dan juga ada metode titik tengah. Nah, di sini ya, metode Simpson 1/3 itu memiliki lebar segmen H pada integrasi yang cukup lebar. Namun, akan diperoleh ketelitian lebih tinggi daripada metode sebelumnya. Nah, ini adalah ciri dari metode Simpson 1/3. Ya, di mana integral f(x) dx itu sama dengan h/3, kemudian ini adalah f(x0), f kali 4 f(x1) ditambah 4 f(x3). Nah, ini apabila dia jumlah n yang digunakan itu 3, jadi cuma 1, 4, 1 gini ya. Ini adalah formula dari aturan Simpson 1/3. Ini dikalikan 4, ini dikalikan 1. Tapi kalau dia datanya banyak ya nanti ada gini 1, 4, 2, 4, 1 gitu. Menyesuaikan jumlah data yang akan kita gunakan. Jadi ini apa sih 141? Ini jumlahnya. Jadi ada berapa banyak persegi sih di area tersebut gitu ya. Nah, kalau kayak gini kan berarti ada 4 persegi, ada 3 persegi, 1, 2, 3. Nah, kalau di sini ini adalah jumlah perseginya. Jumlah perseginya 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Nah, H di sini adalah lebarnya. Lebar dari persegi panjang yang ada di bawahnya persamaan garisnya. Kayak gitu ya. Nah, seperti ini. Misal nih, ada persamaan ya. Ini adalah persamaannya fx. Kemudian di sini enggak deh. Ini satu persamaan sih sebenarnya. Fx gitu ya. Nah, dengan batas x0 sampai x2. Nah, kemudian di sini disekat menjadi dua persamaan nih. Dua persegi nih. Nah, ini kan sebenarnya kayak gini aja sih. Ini perseginya ini. Jadi ada dua persegi, 1 dan 2. Di mana lebarnya sama, H sama H, sedangkan tingginya beda-beda. Kayak gini ya. Nah, ini 1, 2. Maka di sini ada dua persegi. Oke ya. Ada dua persegi. Nah, ini contohnya. Kita bisa menyelesaikan integrasi numerik menggunakan aturan Simpson 1/3. Itu bisa menggunakan Microsoft Excel dan juga bisa menggunakan MATLAB gitu ya. Kalau menggunakan Microsoft Excel, habis ini saya akan memberi contohnya. Kemudian kalau kalian menggunakan ini salah satu contoh kalau kita menggunakan Microsoft Excel, nanti saya kasih tutorial terkait bagaimana cara mengisinya gitu ya. Kemudian ini adalah listing dari MATLAB. Nah, kalian bisa mencoba listing ini atau mungkin kalian punya listingan sendiri juga boleh, bisa diaplikasikan ke soal tersebut gitu ya. Kemudian coba kalian run. Oke. Nah, ini hasil dari penyelesaian menggunakan MATLAB, contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan contoh soal di Excel ya. Oke, ini adalah contoh soal di Excel. Sebentar. Jadi ini saya kosongin dulu aja supaya kalian nanti tahu ya bagaimana cara mengisikannya gitu. Oke, misal nih ya. Ini ada fungsi integrasinya sebenarnya di sini ya, bahwa integral 0 sampai 1,125 fungsinya adalah 1/1 plus x dx ya. Jarak H-nya adalah 0,125 gitu ya. Berapa sih penyelesaian integrasinya gitu ya. Nah, batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 1,125, kemudian nilai H-nya adalah 0,125.
Nah, jumlah bias N-nya itu berapa? Jumlah bias itu sama dengan B, ya, batas atas dikurangi batas bawah per H. Ya, maka di sini didapatkan nilai biasnya adalah 9. Nah, maka luas persegi, jadi jumlah perseginya itu kita awali langsung dari 0. Jumlahnya ada berapa sih? Ada 9, tapi kita awali dengan 0. Maka 0, 1, 2, 3 sampai buat sampai kolom 9. Oke, kemudian selanjutnya nilai X-nya. X yang pertama itu batas bawah adalah 0. Nah, X yang kedua berapa? Maka X yang sebelumnya ditambah dengan H. Ya, ditambah dengan H, kita tarik, maka nilai batas atasnya adalah 1,125. Kemudian selanjutnya kita bisa mengisi nilai fx dengan memasukkan nilai x ke persamaan. Persamaannya adalah 1 per 1 plus x, gitu ya. Nah, maka bisa kita masukkan, kita tarik ke bawah, oke, ketemu. Oke, nah aturan Simpson 1/3 itu yang pertama, jadi yang baris pertama itu 1, kemudian baris ganjil ini kan I-nya 1 ya, maka di sini nilainya 4. Kalau I-nya genap 2, maka dia nilainya 2. Kalau ganjil 4, genap 2, 4, 2, 4, 2, dan diakhiri dengan 1. Selalu diakhiri dengan 1. Ya, terakhir. Kemudian hasil integrasinya adalah X, jadi hasil integrasi masing-masing persegi, jadi masing-masing segmen itu adalah fx dikalikan aturan Simpson. Dikalikan aturan Simpson. Oke, bisa kita tarik ke bawah. Ya, bisa kita tarik ke bawah. Nah, ini sebenarnya jumlah sih. Ini, nah, jumlah dari persamaan ini. Oke, pertama kita jumlahkan, hasil integrasinya kita jumlahkan. Kemudian untuk total luasan metode Simpson 1/3, tadi ada rumusnya H/3 dikalikan jumlah fx gitu ya. Nah, maka di sini sama dengan H-nya adalah ini ya, nilai H/3 dikalikan jumlah integrasinya. Nah, maka didapatkan total luasan dari metode Simpson 1/3 adalah 0,7336 gitu ya. Kalaupun kalian nanti menggunakan persamaan, menggunakan aplikasi di MATLAB, hasilnya juga kurang lebih sama. Seperti itu. Ya, selamat mencoba. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang salahnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.